Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat menjalani program PPKP ini. Perkenalkan, nama saya Dian Fitri Listianingrum, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dengan fasilitator saya, Bapak Dayah, dan pengajar praktek saya, Bapak Sobar. Saya mengajar di kelas 5 SDN 03 Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi saya terkait tugas modul 1.1, yaitu tugas 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan mencoba membahas dengan menjawab pertanyaan pemantik. Adapun pertanyaan pemantik yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Baiklah, kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya percaya bahwa murid bagaikan kertas kosong. Murid adalah anak yang dapat kita bentuk dan kita arahkan semau kita sebagai pendidik. Jika diibaratkan, murid bagaikan kertas kosong yang dapat kita tulisi apapun. Kita bebas mengajarkan apa saja kepada siswa kita, tentunya yang baik-baik, dan menuntut siswa untuk menguasainya. Tanpa kita memikirkan bahwa setiap murid memiliki potensinya masing-masing. Yang kedua, mengutamakan hasil akhir pembelajaran. Pembelajaran yang berhasil menurut saya apabila siswa dapat memperoleh nilai yang bagus, dapat tuntas KKM, dan tanpa melihat proses belajar siswa, kurang memperhatikan minat dan bakatnya. Kemudian dalam pengkondisian di kelas masih menggunakan ancaman dan hukuman demi tercapainya kelas yang tertib, teratur, kondusif, dan disiplin. Dan yang keempat, dalam pembelajaran sebagai guru saya lebih mendominasi. Siswa kurang aktif dan kurang antusias dalam pembelajaran. Yang kelima, guru kurang memahami karakteristik murid. Dan yang keenam, guru masih mengutamakan aspek kognitif saja. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku tentang saya setelah mempelajari modul ini? Saya mulai memberikan murid kebebasan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Saya juga menyadari membuat situasi belajar yang nyaman dan menyenangkan itu lebih penting, karena proses belajar anak diiringi dalam bermain. Dan yang ketiga, saya mencoba memberikan reward dan motivasi dan melakukan kesepakatan-kesepakatan kelas daripada memberikan ancaman atau hukuman. Dan yang keempat, memberikan kesempatan pada anak dan menjadi fasilitator yang baik, serta memberi stimulus agar anak aktif dalam pembelajaran dan berpikir kritis. Yang kelima, mengenal dengan baik karakteristik siswa. Dan yang keenam, menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Itulah pertanyaan yang ketiga. Menurut saya akan menerapkan agar pemikiran KHD ini dapat diterapkan di kelas. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Di sini saya akan menggunakan berbagai model, metode, dan media pembelajaran yang akan menstimulus siswa agar aktif dalam pembelajaran. Dan merancang pembelajaran sambil bermain agar menyenangkan bagi siswa. Dan yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya dan kearifan lokal.
Dalam hal ini, saya akan memfasilitasi anak-anak untuk mengenal budaya setempat, seperti contoh belajar karawitan, tarian daerah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Dan yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kelima, menerapkan sistem Among. Sistem Among di sini adalah menuntun. Kita sebagai pendidik menuntun peserta didik, mengarahkannya agar menuju keselamatan dan kebahagiaannya. Sejatinya peserta didik itu memiliki potensi dan karakteristik masing-masing. Kita sebagai guru hanya menebalkan apa yang dimilikinya. Yang keenam, yaitu menebalkan aspek afektif dan psikomotor. Karena selama ini yang sering saya fokuskan adalah aspek kognitif atau pengetahuan saja. Dengan menyeimbangkan aspek afektif dan psikomotor, maka akan terwujud pelajar yang berpengetahuan, berbudi pekerti yang luhur, serta berketerampilan. Demikian yang dapat saya sampaikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sejatinya anak lahir telah memiliki bakat, kemampuan, dan potensinya masing-masing. Anak bukanlah kertas kosong yang akan kita tulisi sesuka hati, melainkan kertas dengan coretan buram yang perlu kita tebalkan dengan cara yang sesuai dengan kodratnya, atau dengan kemerdekaan belajar. Kita bertugas untuk menuntun, mengarahkan, atau menebalkan perilakunya, agar anak dapat selamat dan mencapai kebahagiaannya. Sekian dari saya, salam merdeka belajar, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.